Selamat siang, selamat datang di podcast Multatuli, membincang kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya. Saya Yudinar, host Anda, yang akan memandu selama kurang lebih 20 menit ke depan. Dan kita akan berbincang mengenai tema yang cukup menarik untuk kesempatan di kali ini. Dan di saat ini saya berada di salah satu bangunan cagar budaya jejak dari Edward Douwes-Dekker, atau yang biasa dikenal dengan Multatuli. Bisa Anda lihat ya, background saya klasik sekali. Dan sahabat podcast Multatuli, di samping saya sekarang sudah ada narasumber yang kita akan ajak ngobrol. Kita akan tanya kabarnya seperti apa untuk dunia di pramuwisata atau tour guide atau pemandu wisata. Langsung kita berkenalan dengan narasumber yang ada di samping saya. Selamat siang Bang Arul. Selamat siang. Kabar baik Bang Arul ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terlihat sekali segar sekali siang hari ini. Baru mandi. Baru mandi, oke. Bang Arul ini kan ada di dunia pramuwisata, betul ya? Iya. Ya, atau kita lebih familiarnya mengenalnya mengenai pemandu wisata, Ya, begitu ya? kira-kira begitu. Begitu ya. Kang Arul bisa diceritain nggak sih bagaimana Kang Arul ini bisa terjun di dunia pramuwisata itu, Kang Arul? Oke. Terima kasih kesempatannya. Saya buka ya? Boleh ya? Boleh. Boleh. Tadi udah di swipe dulu ya? Udah dong. Oke. Kita juga udah dijaga jarak nih. Iya, Kang jaga Arul ya. jarak. Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali acara seperti kayak gini, ngobrol-ngobrol kayak gini. Betul. Ngobrolin soal cagar budaya. Betul. Menarik pertanyaannya. Awal mulanya terjerumus. Oke, terjerumus. Tanpa sengaja ya. Dirayu sama senior. Kalau kata bahasa Sundanya pulah nganter. Yang pada akhirnya nganter-nganter. Nah, oke. Gitu. Awal saya gabung di HPI itu tahun 2013. 2013 berarti kurang lebih sudah 7 tahun ya. Ya, orang lain pada kampanye caleg. Saya malah nganter-nganter calon ketua DPD provinsi. Ya, ketua provinsi, DPD waktu provinsi, itu, oke. ya, sama calon-calon yang pengen di Kabupaten Lebak pada saat itu. Kemana tuh, Kang Arul? Waktu itu masih ingat? Waktu itu di Mutiara Carita. Mutiara Carita, Mutiara oke. Carita. Padahal kapasitasnya cuma driver doang. Yang pada akhirnya ternyata di sana sedang melakukan perombakan pengurus ataupun lengsernya pengurus yang sebelumnya. Oke. Gitu. Tapi itu DPD Provinsi Banten pada saat itu lengser pengurus ketua beserta pengurusnya kami ataupun saya yang nganter senior pada saat itu diikut sertakan jadi peserta. Oke. Apa ya kalau disebutnya musyawarah gitulah ya, musyawarah yang pada akhirnya ngisi buku tamu lah bla 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 semacam kayak gitu. Yang pada akhirnya oke, ikut terpilih lah ketua provinsi, pulang dong ya normatif aja, normal polos kayak anak-anak SMP sekarang gitu kan, polos nggak tahu apa gitu kan. Nah tahu-tahu dikasih SK Ternyata Oke. Dikasih SK ya untuk Lebak. Makin kesini ada yang protes. Ternyata pengurus yang lama. Kita sih nggak tahu ya ada pengurus sebelumnya. Ternyata ada pengurus lama ingin mengkonfirmasi ini dapat dari mana. Oke. Ternyata guide-guide yang dari objek wisata juga sebagian sudah ada yang masuk dengan HPI. Oh sudah. Nah, tetapi mereka tidak aktif. Dan mereka malah ditarik ke pengurus provinsi di pengurusan 2014 sampai 5 tahun selanjutnya. Jadi saya bisa simpulkan Kang Arul ini pertama kali ke HPI itu karena terjerumus ya Kang Arul ya? Terjerumus, karena suka nganter-nganter. Tapi sekarang sudah nyaman? Nggak nyaman. Tapi seru mungkin Kang Arul ya, karena di situ kita sambil traveling juga kan ya. Seru, kita jalan-jalan dibayarin. Kan? Diongkosin. Tuh kan? Gitu. Oke. Kang Arul, untuk HPI ini di beberapa daerah punya cabang-cabang ya? Betul. Dan Lebak sendiri juga ada ya HPI ini? Di Lebak, Kabupaten Lebak ada cabang ya. DPC. Itu sebenarnya idenya dari mana sih Kang Arul pertama kali tuh untuk membentuk HPI di Lebak ini?
Awalnya tadi terjerumus. Oh, yang itu. Oke. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin mereka karena pergaulan ya. Mungkin karena pergaulan, mungkin karena sering main ke tempat objek wisata. Oke. Baduy juga mungkin pada saat itu hanya segelintir orang saja yang ingin ke sana. Ditambah ada aktivis Baduy pada saat itu. Kalau tidak salah juga di jalan-jalan tuh ada posko untuk menuju Baduy pada saat itu. Terutama dekat jembatan Keong ya, kalau nggak salah ya. Dulu ada tuh seperti itu. Oke. Nah, awalnya mungkin dari situ. Dari kalau situ saya ya? diajak Ya. Dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang diajak dan nganter. Oke. Sepengetahuan Kang Arul itu sudah ada berapa banyak anggota HPI khususnya di Kabupaten Lebak? Oke. Terhitung dari 2014 sampai 2014. sekarang itu 100 nyampe 100 orang ya? 100 orang baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Oke. Range usianya Kang Arul? Dari SMA. Ada yang dari SMA juga? Ada. Wah, luar biasa sekali. Dari SMA, dari pondok pesantren modern ada ya. Mahasiswa, sampai ke tukang beca juga ada ya. Iya. Menarik. Kang Arul, untuk programnya sendiri, HP ini punya program apa aja sih, Kang Arul? Ya, saat ini masih tetap difokuskan ke SDM. SDM ya, Biar lebih melek lah warga Lebak terkait pariwisata. Betul. Masih di situ ya? Masih di situ. Pencetakan SDM saja yang lebih kuat. Kang Arul ini kan pasti sudah banyak ya kemana-mana. Enggak gitu. juga. Enggak juga ya. Tapi sejauh ini Kang Arul sudah pernah kemana saja, Kang Arul? Kalau Kabupaten Lebak ya? Kabupaten Lebak hampir semua ya. Hampir semua. Dari selatan, utara, tengah. Insya Allah hatam lah kalau bahasa kita udah hatam ya. Hatam dari jalan rusak sampai jalan bagus sekarang. Oke, sudah pernah sampai dinikmati. Rusak lagi. Sudah pernah dinikmati semua ya? Sudah dinikmati. Oke, Kang Arul, untuk HPI di Kabupaten Lebak ini ada nggak sih semacam prestasi atau achievement apa gitu yang pernah diraih? 2000 berapa ya? 2018 kalau tidak salah. Kami 12 orang melakukan uji kompetensi menjadi guide nasional. Dari 12 kami yang lolos 9 orang. 9 orang, wah luar biasa. Kemudian dan alhamdulillah diberikan penghargaan oleh Ibu Bupati pada saat itu. Rencananya pas HUT Lebak ingin diseremonialkan, berhubung situasi dan kondisi ya sudah tidak memungkinkan ya. Tapi kalau saya boleh tanya pribadi nih, Kang Arul, personal ya. Kang Arul sendiri sebenarnya suka nggak sih traveling? Awalnya enggak. Sama sekali enggak? Ya, enggak. Awalnya enggak. Saya lebih nyaman di dalam rumah. Awalnya enggak. Tapi mungkin karena keseringan, jadinya enjoy. Ya. Kalau sering jalan-jalan saya suka. Mungkin awalnya tidak suka, akhirnya terpaksa menikmati, tetapi tidak kayak semacam orang yang suka jalan-jalan, suka melengkapi alat-alat kelengkapan gitu, kayak carry. Ya udah jalan-jalan aja gitu kan. Justru saya enggak koleksi ya? Seperti itu. Ya jalan aja. Iya, ya udah jalan aja gitu. Seru ya Kang Arul ya. Kalau kata orang Jawa sih bilang katanya witing tresno jalan saka kulino ya. Jadi dari terbiasa jadi suka begitu ya. Gitu. Saya mau tanya Kang Arul, di tempat yang mana yang paling berkesan? Baduy. Kenapa Kang Arul? Saya dulu sama senior pernah diajak ke sana. Sangat berkesan. Sangat berkesannya begini, ketika kita ingin berangkat, jangan bawa alat kamera. Oke. Terus kemudian jangan foto-foto. Jangan bawa makanan dari luar. Makan dari sana. Bawa ikan asin katanya, bawa beras. Jalan sendiri. Ternyata di sana begitu masuk ke Baduy, anak-anak yang segini udah handphonenya udah lebih canggih daripada saya. Terkejut gitu, ya Kang. Terkejut. Akhirnya dan kebetulan itu saya menginap bukan di Baduy dalam. Bukan, tapi di luar. Di luar. Ternyata begitu bangun pagi itu buka pintu karena dikasih tempat tinggal di situ. Wah, udah ramai pedagang.
Itu berkesan. Berkesan yang menarik juga. Sama podcast menarik sekali perbincangan kita di segmen pertama ini. Saya akan memperlihatkan cuplikan-cuplikan bagaimana Kang Arul terjun di HPI ini ya. Setelah itu saya akan kembali lagi dan bertanya lagi kepada Kang Arul. Saya penasaran tamu yang paling jauh dari mana ya yang pernah dia bawa ke Kabupaten Lebak ini. Setelah yang satu ini tetap di podcast Multatuli. Menarik perbincangan kita sama podcast Multatuli dan saya yakin Anda sudah melihat beberapa cuplikan spot-spot pariwisata di Kabupaten Lebak. Menarik ya? Ayo berkunjung ke Kabupaten Lebak dan nanti mungkin akan bertemu dengan Bang Arul sebagai pemandu wisatanya. Kang Arul, seru ya tadi ngobrol-ngobrol kita. Nah, sebelum ke pertanyaan tadi yang saya jadikan highlight untuk closing, saya mau bertanya dulu nih Kang Arul. Kalau di Kabupaten Lebak ini ya Kang Arul ya, itu kondisi pramuwisatanya itu seperti apa sih sebenarnya Kang Arul? Kondisi pramuwisata di Kabupaten Lebak saat ini sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik, oke. Masyarakat Lebak sudah mulai menggeliat, ya. Matanya sudah pada melek semua. Yang tertidur panjang, ya. Karena saya dengan kawan-kawan di HPI ketika ingin berkoordinasi pada tahun 2014-15 dianggap sebagai wartawan bodong. Wartawan bodong, oke. Ya, ke salah satu dinas yang berkaitan dengan wisata. Oke. Alhamdulillah sekarang sudah, kemudian komunitas pariwisata juga makin banyak. Objek wisata juga mulai bermunculan. Betul. Kemudian di masing-masing desa sekarang sudah ada yang namanya inovasi desa. Betul. Yang pada akhirnya membangun daya tarik desanya masing-masing. Gitu. Saya setuju sekali. Nah, jadi ya sudah mulai oke ya, kita bisa katakan. Ya, oke. Nah, kalau untuk di masa pandemi ini Kang Arul itu bagaimana Kang Arul? Kami tiarap selaku orang yang bawa wisatawan tiarap. Oke. Tiarap ya? Tiarap habis-habisan. Mungkin nggak tahu kalau kawan-kawan yang lain yang berani, yang sedikit tanda kutip nakal lah ya, ada saja yang bawa. Ada saja. Tapi kalau kami dari pengurus lebih kepada cari aman dan
ini bukan cari aman karena kita sudah bekalnya banyak, tapi memang ini untuk kesehatan kita semua. Oke. Berarti bisa saya simpulkan tidak ada job ya, Kang Arul ya? Bisa dibilang seperti itu. Sudah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun ya, Kang Arul? Dari awal ditentukan sebagai pandemi, kita sudah terakhir itu di awal 2020 masih sempat kita bawa. Masih sempat Masih ya? sempat, dan di bulan terhitung April 2020 sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Saya secara pribadi belum bawa tamu lagi. Oke, tapi kan ini akan sangat menarik karena peraturan dari pemerintah no mudik tapi wisata boleh. Semangat dong tentunya. Ya, semangat. Semangat ya. Jadinya saya juga nggak mudik. Oke, nggak mudik ya, tapi mungkin nanti membantu para pariwisata untuk berkunjung ya ke Kabupaten Iya, Lebak. betul. Oke. Nah, kalau di HP ini untuk masa pandemi ini apa sih yang dilakukan? Kegiatan apa sih diisi selama mengisi kekosongan di masa pandemi ini, Kang? Oke. Paling diskusi bareng. Diskusi ya, masih. Kemudian sedikit melakukan tur virtual, ya, ikut pelatihan secara virtual dengan kementerian, dengan dinas terkait. Paling hanya itu saja sih sebetulnya. Oke. Diisi kekosongannya ya seperti itu. Sebenarnya pariwisata menarik sekali ya, Kang Arul ya. Betul. Banyak sekali pihak-pihak yang mendukung ya. Betul. Dan kalau untuk nilai dari pariwisata di Kabupaten Lebak sendiri sudah seperti apa sih, Kang Arul? Udah 80%. Bagus. Ya. Sudah 80%. Objek di masing-masing kecamatan hampir semuanya ada. Hampir semuanya ada ya. Hampir semuanya ada. Tinggal bagaimana caranya mengemas secara baik itu saja dan merawat. Karena yang membuat itu kita mudah sekali ya. tapi merawatnya waduh sangat sulit. Nah, oke, berkelanjutan dari pertanyaan yang tadi ya, masukan atau usulan apa nih Kang Arul yang Kang Arul punya mengenai pariwisata ini di Kabupaten Lebak yang bisa disampaikan? Silakan. Masing-masing wilayah yang ada di Lebak itu ada yang dikelola oleh pemerintah daerah, ada yang secara pribadi. Betul. Ada yang dikelola oleh pemerintah desa sendiri. Nah, di Lebak ini saat ini baru melek terhadap guiding. Terutama saya secara pribadi sering bawa tamu. Contoh hal kecil, bawa tamu ke hotel, ya kan? Bawa tamu ke hotel. Kalau kita ke Jogja, ke Bandung, pasti ada saja guiding yang selalu dipanggil oleh hotel. Kalau kita enggak. Nah, sekarang sudah mulai melek tuh. Sudah mulai ya. Hotel. Kemudian tempat jajanan atau oleh-oleh. Guiding itu atau pembawa tamu itu dikasih air teh, es teh manis segelas saja sudah senang. Ada apresiasi dari tempat oleh-oleh. Dulu tuh nggak pernah. Kita nggak pernah dianggap sebagai wisatawannya saja. Gitu. Padahal tempat itu dapat konsumen kami yang bawa. Gitu. Nah sekarang itu alhamdulillah sudah pada mulai. Nah ya tadi merawat, kemudian tetap konsisten, itu saja sih sebetulnya. Pertanyaan terakhir, nggak terakhir banget sih sebenarnya. Boleh. Kang Arul punya motivasi apa sih untuk para pemandu wisata di Kabupaten Lebak ini? Jalani aja ya. Dalam kondisi apapun, jalani dan nikmati. Jangan dibuat paksa. Baik, seru sekali. Nah tadi pertanyaan yang penasaran sekali ingin saya tanyakan, tamu yang paling jauh yang pernah Kang Arul bawa ke Kabupaten Lebak ini dari mana, Kang Arul? Alhamdulillah saya sudah bawa tamu dari Itali. Luar biasa. 2 kali. Yang tamu pertama dari Italia itu mereka dari slow food ya. Cinta makanan-makanan yang tidak cepat saji. Saya bawa ke Lebak Selatan, ke Cihara pada saat itu. Kemudian yang kedua orang Italia lagi. Orang Italia lagi. Mereka akademisi, 2 orang profesor. Kami mendampingi di sana sekitar 3 hari. Kalau yang pertama itu hampir 1 minggu. Hampir 1 minggu ya. Itu paling jauh. Seru ya. Seru dan dapat oleh-oleh koin dari Italia.
Oke. Terakhir, satu tempat yang akan Kang Arul rekomendasikan untuk sahabat podcast yang sekarang sedang menyaksikan kita. Silahkan. Oke. Saking banyaknya Kabupaten Lebak, objek wisatanya sangat menarik. Satu yang ingin saya rekomendasikan di Lebak itu, yang pertama itu Kota Rangkas Bitung. Kota Rangkas Bitung Ya. sendiri ya? Kota Rangkas Bitung, kenapa? Kenapa? Karena banyak peninggalan dari kolonial. Yang kedua, ingin asli segala macam, larilah ke Gunung Luhur. Gunung Luhur. Itu rekomendasi saya. Oke. Nah, sama podcast Multatuli tadi kita sudah mendengar bersama-sama ya 2 spot wisata yang direkomendasikan langsung dari ahlinya. Jadi tunggu apa lagi? Jika nanti sama podcast punya kesempatan, langsung berkunjung ke Kabupaten Lebak di Kota Rangkas Bitung dan juga Gunung Luhur di Citorek. Saya Ayu Dinar dan juga Kang Arul. Kita harus sampai di sini Kang Arul ya. Terima kasih untuk perbincangan yang sangat menarik mengenai Sama-sama. pariwisata di Kabupaten Sama-sama. Lebak ini. Wah, saya appreciate banget nih. Oke. Kang Arul udah mau datang ke sini Ya. dan juga excited sekali untuk mendengar cerita-cerita dari Kang Arul. Terima kasih untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Lebak, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak yang sudah mendukung terselenggaranya acara podcast kali ini. Tunggu dan juga nantikan jejak langkah saya untuk mengulik kabar mengenai seni, tradisi, sejarah, dan budaya. Saya pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.